Apes Makeup sambil cerita. Oke, masih tentang kasus pembunuhan berantai di Indonesia. Yang satu ini juga sempat viral pada masanya. Baikuni atau yang dikenal dengan sebutan Babeh adalah seorang pria asal Magelang kelahiran tahun 1961. Oh ya, buat yang suka nanya aku bersihin makeup pakai apa? Aku pakai cleansing balm, guys. Aku suka gonta-ganti, tapi yang kali ini aku pakai dari Raica. Oke, lanjut. Gak banyak yang diketahui tentang masa kecilnya, tapi yang pasti dia ini adalah anak dari seorang petani, dan katanya waktu sekolah Babeh sering diolok-olok sama teman-temannya karena sering gak naik kelas. Hal inilah yang ngebuat Babeh kabur ke Jakarta waktu dia kelas 3 SD. Gak tamat SD, di Jakarta, Babeh hidup dengan menggelandang di daerah Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Sehari-hari dia mencari uang dengan mengamen. Ia sendiri bisa dibilang hampir mengalami semua kekejaman jalanan. Waktu diwawancara, Babeh juga mengaku pernah disodomi oleh preman. Banyak yang bilang itu yang ngebuat dia trauma dan jadi penjahat. Waktu remaja, Babeh ini dapat pekerjaan untuk memelihara kerbau di daerah Kuningan, Jawa Barat. Disitulah Babeh ketemu sama jodohnya dan menikah pada usia 21 tahun. Hanya saja karena memiliki trauma, dikatakan ia tidak bisa menjalankan hubungan layaknya suami istri, bahkan setelah istrinya meninggal dunia. Setelah itu, Babeh pun kembali ke Jakarta, tepatnya di kawasan Terminal Pulau Gadung. Di sana dia menjadi penjual rokok dan jajanan keliling. Di luar, Babeh ini dikenal baik dan dekat dengan anak-anak jalanan. Ia sering mengajak mereka tamasya dan memberikan tempat berteduh. Tapi di balik itu kenyataannya sangatlah bertolak belakang, guys. Nyatanya Babeh ini adalah seorang pedofil. Ia sering melakukan tindak kekerasan seksual kepada anak-anak jalanan yang dipeliharanya. Korbannya berusia antara 7-14 tahun dan semuanya adalah laki-laki. Bahkan gak cuma itu aja, kalau anak-anaknya nolak, dia bakal ngebunuh mereka dengan cara diikat dengan tali rafia. Baru setelah itu dia akan melakukan tindakan nekrofilia. Buat yang gak tahu, nekrofilia itu jadi berhubungan dengan tubuh yang sudah meninggal. Gila banget gak sih? Tapi gak cuma itu aja, guys. Parahnya lagi, Babeh ini juga memutilasi beberapa korbannya dengan menggunakan golok. Kekejaman Babeh ini berlangsung dari tahun 1993 sampai 2009. Total korbannya ada 14 orang. Tahun 93 ada Adit yang berusia 12 tahun, tahun 94 ada Ferry dan Doli yang berusia 11 tahun, tahun 95 ada Kiki 11 tahun, Irwan 12 tahun, tahun 98 ada Teguh alias Ardi dan Aris 11 tahun, tahun 2004 Teguh Sepudin 13 tahun, tahun 2005 Riki 9 tahun, 2007 Yusuf 7 tahun, Adi 12 tahun, tahun 2008 Rio 12 tahun, Arif 7 tahun, dan tahun 2009 Ardiansyah 9 tahun. Kasus ini sendiri mulanya terungkap pada 8 Januari 2010 ketika ditemukan potongan mayat dekat jembatan Banjir Kanal Timur di Jalan Raya Bekasi, Jakarta Timur. Mayat itu terpotong 5 tanpa kepala yang kemudian teridentifikasi sebagai Ardiansyah, seorang anak pengamen jalanan. Setelah diselidiki, akhirnya Babeh berhasil ditemukan dan ditangkap di kontrakannya di Gang Hadalim RT 6 RW 2 Pulau Gadung, Jakarta Timur pada 9 Januari 2010. Di persidangan, Babeh mengakui perbuatannya. Dia juga ngaku telah membunuh 14 orang anak. Ia pun dinyatakan bersalah. Sebenarnya Babeh ini dituntut hukuman mati, tapi dari keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dia ini dihukum penjara seumur hidup. Waktu keluar ruang sidang, Babeh ini senyum, dan waktu ditanya apa dia siap menjalani hidup di penjara, dia jawab, berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Saya sudah ikhlas, saya bersyukur pada Allah. Sampai sekarang dia masih ditahan di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur. Oke, segitu dulu ceritanya. Gimana guys menurut kalian? Next cerita apa lagi? Guys, masa cewek ini hampir buta gara-gara gak pernah bersihin makeupnya. Jadi namanya tuh Teresa Lynch, dan dia udah 25 tahun gak pernah bersihin makeupnya loh. Gila banget kan? Sampai suatu hari dia tuh ngerasa matanya tuh kayak perih gitu. Pergilah dia ke dokter, dan setelah dicek ternyata lihat dong, ini di bawah matanya makeupnya udah masuk ke kulit. Untung dia cepet-cepet dioperasi, kalau nggak bisa buta. Tapi tetap aja pas dicek sih kulitnya udah 20 tahun lebih tua dari usia sebenarnya. Makanya wajib banget sih guys buat bersihin muka. Nah, buat cuci muka kali ini aku pakai Sibak Thorn Cleansing Gel dari Clevero. Ya, pH-nya udah sesuai sama pH kulit, dan ingredient utamanya itu Sibak Thorn yang punya vitamin C lebih banyak 15 kali dari jeruk loh. Tipe muka aku tuh lumayan kering guys, tapi pakai cleansing gel ini nggak bikin kering. Malah aku ngerasa kulit aku makin lembab dan lebih halus. Terus lebih cerah juga nggak sih? Gimana menurut kalian? Komen ya. Apes Makeup sambil cerita. Kali ini aku mau bahas tentang salah satu kasus pembunuhan berantai paling kejam di Indonesia. Mungkin ada yang pernah denger juga karena lumayan terkenal, kasus Rian Jombang. Langsung aja, lahir dengan nama asli Ferry Idam Heriansyah pada 1 Februari 1978 di Jombang, Jawa Timur. Dikatakan saat kecil Rian merupakan anak yang cerdas dan pandai bergaul. Tapi waktu SMP perilakunya itu mulai berubah. Dia mulai tertarik untuk berdandan dan melakukan kegiatan perempuan seperti menari. Waktu SMA, Rian tuh beberapa kali pindah sekolah. Dia sempat jadi murid di salah satu sekolah favorit di daerahnya, SMA Negeri 1 Jombang, sebelum pindah ke SMA Kabuh dan SMA Negeri 3. Pada akhirnya dia juga pindah ke Jakarta karena merasa lebih nyaman dengan perbedaannya. Di sana dia juga bergaul dengan orang-orang yang kaya dan para pria. Ia pernah tinggal di kos mahal dan bahkan pernah tinggal di apartemen mewah. Nah, kasusnya pertama kali itu terungkap waktu ditemukan 7 potong tubuh manusia di dalam 2 tas dan sebuah kantong plastik di 2 tempat dekat kebun binatang Ragunan pada 12 Juli 2008. Diketahui korban ini bernama Heri Santoso yang merupakan manajer sebuah
sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Harry dibunuh dan dimutilasi di sebuah apartemen di Jalan Margonda Raya, Depok. Menurut pengakuannya, Rian membunuh Harry karena katanya dia tersinggung ditawarkan sejumlah uang untuk berhubungan dengan pacarnya Noval yang juga seorang laki-laki. Jejak Rian dan Noval terlacak dari penggunaan ATM dan kartu kredit Harry untuk berfoya-foya. Disinilah Rian berhasil ditangkap sama polisi. Setelah kejadian itu terungkap, banyak orang yang ngelapor kalau kerabat mereka tuh hilang setelah ketemuan sama Rian. Polisi pun melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penggalian bekas kolam ikan di belakang rumah orang tua Rian, ditemukanlah 4 tubuh manusia. Bahkan ada yang udah jadi kerangka juga. Ini nama-nama korbannya, dimana dikatakan guru ini merupakan korban pertama Rian di tahun 2007. Dia dibunuh dengan cara kepalanya dipukul dengan benda keras, lalu dibungkus dengan kasur dan dibakar. Kemudian sisa tubuhnya dibuang ke bekas kolam ikan, kemudian dikubur dengan tanah. Setelah dilakukan penggalian kedua di halaman belakang rumah di Jombang, kembali ditemukan 6 tubuh korban lainnya. Di antaranya bahkan ada anak dari korban lain yang baru berusia 3 tahun. Gila banget sih. Total Rian membunuh 11 orang. Oh ya, orang tua Rian sendiri mengaku tidak mengetahui adanya tubuh-tubuh korban di belakang rumah mereka. Akibat perbuatannya, Rian dijatuhi vonis hukuman mati pada 6 April 2009. Tapi sampai sekarang sih belum dieksekusi, jadi masih hidup guys. Dan dia sendiri masih punya hak untuk ngajuin gerasi ke Presiden Jokowi. Malah baru-baru ini pada Maret 2021 dikatakan Rian sempat berselisih dengan Habib Bahar yang merupakan terpidana kasus penganiayaan anak. Intinya sampai sekarang dia masih di penjara dan belum ditentuin kapan eksekusinya. Oke, segitu dulu guys. Gimana menurut kalian? Next cerita siapa lagi? Apa mereka sampai cerita? Oke, jadi sesuai request kali ini aku mau cerita kasus dari Indonesia, tepatnya Cirebon. Berawal pada 28 Agustus 2016, sepasang kekasih Eki dan Vina, keduanya berusia 16 tahun, ditemukan meninggal di bawah jalan layang. Awalnya, keduanya dinyatakan meninggal karena kecelakaan tunggal, bahkan sudah dimakamkan. Tapi polisi ini ngerasa ada yang janggal. Hal ini dikarenakan beberapa teman dari korban melapor kalau mereka ini dibunuh, bukan kecelakaan. Akhirnya polisi pun kembali menyelidiki dan ngebongkar makamnya Eki dan Vina. Bener aja guys, ternyata mereka itu dibunuh, bukan kecelakaan. Sedikit background dulu, Vina adalah anak perempuan yang dikenal cantik, baik, dan ramah. Begitu juga Eki yang dikenal mudah bergaul dan punya banyak teman. Nah, Eki ini suka nongkrong sama teman-temannya dan biasa dia suka bawa Vina. Tapi ternyata salah satu teman Eki yang namanya Egi katanya suka sama Vina. Egi ini tuh anak geng motor guys. Katanya karena kesel sering digangguin, si Vina ini pernah ngeludah ke si Egi. Disitulah rasa suka Egi berubah jadi dendam. Oh ya, uniknya cerita ini tuh sebenarnya dikasih tahu sama rohnya Vina waktu dia udah meninggal dan dia ngerasukin temennya. Lanjut, di hari kejadian waktu itu 27 Agustus 2016 malam minggu, Vina dan Eki lagi jalan-jalan naik motor. Mereka nggak cuma berdua tapi bareng sama teman-teman lainnya. Totalnya itu ada 4 motor. Nah, waktu mereka ngelewatin SMP Negeri 11 Kali Tanjung, tiba-tiba gerombolan geng motor ngelemparin mereka pakai batu. Kalau dari keterangan pelaku, katanya mereka nimpukin batu karena Vina ini pakai jaket geng motor XTC. Di mana geng motor ini katanya lagi ada masalah sama geng motor mereka. Tapi nggak tahu juga yang benar yang mana. Lanjut, jadi Vina sama Eki dan teman-temannya takut dong. Mereka berusaha kabur. Nah, teman-teman yang lain tuh berhasil kabur, tapi naasnya Vina dan Eki yang ada di belakang dikejar. Dikatakan pelaku yang namanya Andi nyerempet mereka dan mukul Eki pakai bambu sampai mereka berdua tuh jatuh. Di situ Eki dan Vina sempat dianiaya sampai nggak berdaya. Setelah itu para pelaku ini ngebawa Eki sama Vina balik ke lokasi awal di Jalan Perjuangan dekat SMP Negeri 11 Kali Tanjung, tepatnya di belakang showroom mobil bekas. Di sana Eki dikeroyok dan dipukuli dengan kayu dan bambu hingga meninggal. Sedangkan Vina nggak cuma dianiaya, tapi setelah pingsan ia juga diperkosa secara bergiliran oleh para pelaku di samping jasadnya Eki. Dikatakan Vina meninggal keesokan harinya saat mendapatkan perawatan medis. Gila banget sih, pelakunya pada nggak punya otak sumpah. Oke, lanjut. Setelah itu para pelaku ini sengaja membuang korbannya ke jembatan layang yang tadi dan ngebuat kondisinya kayak kecelakaan. Untungnya pada 31 Agustus 2016 8 pelaku berhasil ditangkap oleh kepolisian. Nah, ini aku nggak bakal sensor nama pelakunya. Ada Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Suprianto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya Wardana, Andi, Dani, Peggy, Saka. 7 dari 8 pelaku yang ditangkap dijatuhi hukuman seumur hidup penjara, sedangkan satu lagi 8 tahun penjara karena masih di bawah umur. Nah, sekarang aku bakal setelin rekaman suara Vina yang ngerasukin temennya. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Oke guys, itu dia, miris banget sih. By the way, buat yang tahu update pelaku yang buron bisa komen ya. Semoga korbannya tenang. Next cerita apa lagi?
Apa makeup sambil cerita? Oke, sesuai request kali ini aku mau cerita tentang Jenny Haynes, seorang korban kekerasan yang memiliki 2.500 kepribadian. Kalian masih inget kan kasus Cho Do-sun? Aku kira itu aja tuh udah parah banget, ternyata ada yang lebih parah lagi guys. Oke, langsung aja. Jennifer Haynes atau yang akrab dipanggil Jenny lahir pada tahun 1970 di Inggris dari pasangan Pat dan Richard Haynes. Pada tahun 1974, keluarga mereka pindah dari Inggris ke Sydney, Australia. Saat itu, Jenny baru berusia 4 tahun waktu ayahnya mulai melecehkannya. Dikatakan hampir setiap hari Jenny mengalami tindakan sadis oleh ayahnya Richard. Gak cuma ngelakuin tindakan tidak senonoh dan menyakiti Jenny secara fisik, Richard juga memanipulasi Jenny dengan mengatakan kalau dia bisa membaca pikiran dan akan membunuh ibu dan 2 saudaranya kalau Jenny berani mengadu. Akibatnya, Jenny menjadi sosok anak yang pendiam dan tertutup. Ia bahkan juga tidak mendapat perawatan akibat kekerasan ayahnya sehingga harus menderita luka permanen seumur hidup. Mulai dari rusaknya penglihatan, rahang, pencernaan, anus, dan tulang ekor. Nah, gak cuma itu aja, sebagai bentuk pertahanan mental, Jenny pun menciptakan alter ego bernama Symphony. Yes, Jenny menderita kepribadian ganda atau DID dan itu kepribadian pertamanya. Dimana Symphony ini adalah gadis kecil berusia 4 tahun. Jadi, waktu ayahnya memperkosa Jenny, dia tuh sebenarnya memperkosa Symphony. Seiring berjalannya waktu, total Jenny menciptakan kepribadian lain hingga mencapai total ada 2.500-an. Dikatakan setiap kepribadian berbeda-beda baik dari usia, gender, fisik, dan memiliki tugasnya masing-masing. Penderitaan Jenny pun berlangsung sampai ia berusia 14 tahun ketika keluarga mereka kembali ke Inggris dan gak lama orang tuanya bercerai pada tahun 1984. Dipercaya gak ada satupun orang yang tahu apa yang Jenny laluin termasuk ibunya. Jenny pun memendam sendiri penderitaannya sampai ia dewasa. Pada tahun 2009 barulah ia memberanikan diri untuk melaporkan kasusnya ke polisi. Tapi ternyata juga gak semudah itu. Hal ini karena bukti yang Jenny punya adalah memori dari kepribadian-kepribadian yang ada di dirinya. Dia menulis laporan secara detail tentang apa yang dia alami dalam 90.000 kata. Beberapa polisi nggak percaya atau merasa nggak sanggup karena terlalu traumatis. Sampai akhirnya dia ketemu satu detektif namanya Paul Stimulus. Paul adalah orang yang langsung percaya sama Jenny dan akhirnya ngebantu investigasinya. Perjuangan Jenny pun nggak sampai di situ aja karena butuh waktu 10 tahun sampai ia berhasil menjebloskan ayahnya ke penjara. Oh ya, Jenny sendiri tuh udah balik ke Australia dan bapaknya tuh masih di UK. Nah, pada 2017 akhirnya bapaknya baru berhasil dipaksa balik ke Australia untuk ngejalanin sidang. Pada Maret 2019, Jenny diizinkan untuk memberi kesaksian sebagai Symphony dan 5 kepribadian lainnya. Di antaranya ada Muscles, laki-laki 18 tahun yang memberikan bukti kekerasan fisik. Linda, seorang wanita elegan yang memberi testimoni tentang pengaruh kekerasan Richard terhadap kehidupan sekolah Jenny. Lalu ada juga Ricky yang bertugas untuk mengatur kepribadian mana yang akan keluar. Pada pengadilan itu sendiri hanya didengar oleh seorang hakim karena kasus ini dianggap bisa membuat orang trauma. Pada awalnya Richard Haynes menghadapi 367 dakwaan, di antaranya ada tindak pemerkosaan, penyodoman, dan serangan fisik. Pada hari kedua, ayahnya pun mengaku bersalah telah melakukan 25 pelanggaran. Bisa dibilang ini adalah kasus yang cukup bersejarah karena untuk pertama kalinya kesaksian dari berbagai kepribadian diakui oleh pengadilan. Akhirnya setelah perjuangan berpuluh-puluh tahun, Jenny mendapatkan keadilan. Pada 6 September 2019, ayahnya Richard yang berusia 74 tahun dihukum 45 tahun penjara. Gila banget sih kasusnya. Gimana guys menurut kalian? Next cerita apa lagi? Apa mereka sambil cerita? Kemarin kita udah bahas 2 penggusiran setan terkenal. Kali ini aku mau cerita satu lagi terakhir. Kalau kalian tahu film The Exorcist, nah ini adalah cerita yang menginspirasi film itu. Jadi langsung aja, kisah ini terjadi di Amerika pada tahun 1940-an. Namanya Rolando, dia anak laki-laki biasa yang berusia 13 tahun. Kata teman-teman sekolahnya, Roland ini anaknya pendiam dan gak suka bergaul. Tapi selain itu dia normal-normal aja guys. Satu-satunya teman yang dia punya adalah tantenya, adik dari ayahnya yang bernama Helen. Dikatakan Helen ini tuh tertarik sama hal-hal berbau paranormal dan memperkenalkannya juga kepada Roland. Salah satu hal yang dikenalkan oleh Helen kepada Roland adalah papan Ouija. Buat yang nggak tahu, jadi papan ini katanya sebagai alat komunikasi manusia sama roh. Jadi semacam kayak teleponan sama setan gitu guys. Nah, di tahun 1949 Helen ini meninggal. Nah, si Roland ini kan suka main papan Ouija. Jadi hal pertama yang dipikirin itu adalah menghubungi tantenya lewat papan ini. Katanya si Roland ini berhasil ngobrol sama tantenya yang udah meninggal. Tapi gak lama setelah itu kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Awalnya dia cuma dengar suara-suara gitu di rumahnya. Mulai dari suara tetesan air, suara orang ketok-ketok, sampai suatu hari ranjangnya tuh gerak sendiri guys. Dan semua kejadian-kejadian ini tuh berpusat pada Roland. Awalnya keluarganya tuh mikir kalau ini cuma keisengan Roland yang sedih karena Helen meninggal. Tapi makin lama kejadian tuh makin aneh-aneh. Sampai suatu hari mereka sekeluarga lagi makan malam waktu tiba-tiba Roland yang lagi duduk terbang sama kursi-kursinya. Akhirnya keluarga Roland pun nyari bantuan. Mereka udah pergi ke dokter dan psikiater dan semuanya bilang kalau Roland itu normal. Sampai mereka pun diusulkan untuk minta bantuan ke pendeta Katolik atau biasa kita bilang pastor. Namanya Pastor Albert, dan pada Februari 1949 dilakukanlah pengusiran setan pertama. Katanya waktu ditanya si Roland ini bisa jawab pakai bahasa Latin dan dia bilang, "Kau tahu siapa aku?
aku adalah iblis. Kenapa repot-repot nyari bukti? Tapi habis itu Roland yang diikat di ranjang tiba-tiba aja bisa ngelepasin diri dan nyerang si Pastor Albert. Gara-gara serangan itu Pastor Albert pun mendapat 100 jahitan. Pengusirannya pun gagal. Akhirnya pada Maret 1949 keluarga Roland pergi ke St. Louis untuk mencari pertolongan lain. Dengan bantuan sepupunya mereka pun ketemu sama Uskup Walter Halloran dan William Bowdern. Mereka pun setuju untuk ngelakuin eksorsisme. Mereka juga dibantuin sama beberapa asisten. Orang-orang yang ngelihat kelakuan Roland katanya dia tuh kalau siang biasanya tuh normal, tapi kalau malam tiba-tiba dia bisa teriak sendiri, ngeluarin suara-suara aneh. Dia bakal bereaksi sama barang-barang suci. Udah gitu barang-barangnya juga pada terbang. Bahkan Roland ini suka ngegaruk badannya sendiri dan ngebentuk suatu kayak tulisan. Suatu hari dia ngebentuk tulisan huruf X dan tongkat iblis. Ada yang bilang kalau itu tanda Roland dimasukin sama 10 iblis. Pengusiran setan pun berlangsung beberapa lama. Sampai pada 20 Maret Roland ini makin parah. Dia ngompolin ranjangnya, udah gitu maki-maki pasturnya. Keluarganya pun mutusin buat masukin dia ke rumah sakit Alexian Brothers. Akhirnya pada 18 April suatu keajaiban terjadi. Roland ini tiba-tiba kejang dan kayak nggak sadar gitu. Jam 10.45 malam, para pastor yang ngejagain si Roland ini katanya minta bantuan sama malaikat Mikael. 7 menit setelah itu Roland tuh kayak sadar, udah gitu dia bilang dia udah pergi. Katanya Roland ini ngelihat kalau malaikat Mikael tuh ngalahin iblisnya. Setelah itu katanya udah nggak ada kejadian aneh lagi dan Roland bisa hidup dengan normal. Gimana guys, menurut kalian lebih serem yang ini atau yang Anneliese?